memang habis dipilah-pilah sana tadi, kan akhirnya ketahuan ya, mana yang karet, mana yang plastik, mana yang botol gitu ya. Iya. Oke. Oh, Jadi ini. dia hasilnya, Mas. Oh. Jadi ini kan Ya, ya. kita memang sengaja bawa ya sebagai contoh. Nah, bambu ini bisa dibuatin apa gitu. Nah, hasilnya itu seperti ini, biochar ini. Biochar ini bisa dijadikan untuk sebagai pupuk pengganti pupuk chemical, Mas. Oh. Nah, ini sebenarnya bisa juga dijadikan untuk bahan dasar kosmetik. Kalau Mas pernah tahu yang kayak charcoal. Nah, biasanya bahan dasarnya dari sini. Oh, dari ini salah satunya. Iya, ini belum bentuk kasar kita sebutnya charcoal, tapi kalau udah dihalusin itu kita sebutnya biochar. Biochar. Iya, apalagi untuk tanah-tanah yang kayak tandus ya, Mas, yang kayak di Uluwatu, kan tanahnya kering tuh. Betul. Kalau dicampur sama biochar ini dia kayak mengikat organik alami gitu. Oh. Kesuburan tanah. Iya. Nah, selanjutnya ini yang Nah, ini sandal. kalau yang sampahnya sandal. Iya. Boleh, Pak? Kalau yang sandal, Iya. ini kita catat seperti ini. Dicatat. Iya. Oke. Kedepannya kita mau buat ini bisa jadi sandal lagi. Ya, kita lagi berusaha untuk mendapatkan alternatif terbaiknya. Bisa juga dijadikan yoga matras. Oh. Iya, Jadi ya, untuk alas itu ya. Iya, buat alas yoga gitu. Karena ini mentahannya kan tetap sandal, Mas. Jadi masih bisa direcycle untuk ditaruh sebagai sandal. Baik. Nah, Jadi ini tadi kayu-kayu, bambu, sandal, kemudian ini ini atau beling ini. Nah, ini beling. Botol-botol juga Botol. pasti kita temui di sana ya. Iya, botol itu Kita sangat bawa. banyak. Saya bawa dulu. Nih. Nah, kalau ini kan Oh, ini Iya. dihancurin. dihancurin. Ya. Ya. Ini sebenarnya kita bisa campurin buat batu bata atau batako. Oh. Iya, buat batu bata atau batako, konkret gitu untuk Ya. memberikan kesan lebih estetik Oke. kesan lebih estetik untuk di batu Jadi bata. ada warnanya, ada ya, warna, ada teksturnya ada di batu teksturnya bata di ya. dalam. Oke. Itu botol-botol yang sudah kita hancurkan gitu. Ya. Banyak sih yang nanya ini. Oh, gitu ya? Kayak apa? Yang bergerak di eko bisnis, biasanya mereka akan bertanya. Oke. Oh, ini kemudian ada nih. Ini botol juga banyak sekali, botol plastik. Nah, kalau yang ini kita sebutnya PET botol. Nah, ini yang paling gampang untuk didaur ulang. Dan biasanya ini akan jadi bibit plastik lagi. Ya. Akan jadi bibit plastik lagi. Plastik, Dan ini akan bisa digunakan dibuat seperti hal yang sama juga gitu. dijadiin botol lagi Dijadiin botol atau lagi, kemasan lagi. Atau jadiin kemasan lagi gitu. Baik. Wah, ini nih. Nah, Ini banyak sekali ini tadi ya. ini yang paling susah untuk didaur ulang sebenarnya. Betul. Tapi kita lagi coba juga apakah ini bisa dijadikan untuk material batu juga gitu, kayak konkret gitu, Mas. Oh, Iya. kayak konblok gitu. Blok gitu. Tapi Apakah dari plastik bisa dari dicampur. plastik ini. Oh, Iya. ini lagi dikaji. Lagi Atau- dikaji. Kita udah ada beberapa bahannya, cuman nggak kita bawa di sini contohnya. Baik. Terus kedepannya juga ini bisa dijadikan board, papan seperti ini. Oh, Iya, kita sudah ada. Nanti kalau Mas mau bisa Dipadatkan, saya ya. kirimin fotonya nanti. baik. Ya, untuk jadi hasilnya dari sini. Jadi memang ini ya, dari sampah-sampah yang kita dapatkan dari aliran sungai kemudian nyangkut di bawah akar-akar mangrove ini, Iya. ada kayu, ada bambu, kemudian ada kaca, gitu ya, ada sandal, bahannya sandal, ada yang plastik, botol-botol, termasuk juga kantong-kantong plastik gitu. Iya. Sudah disortir, kemudian dibawa ke tempat Ke Tumbak Bayunya, Tempat Bayunya. research stationnya. research station, diolah sedemikian Diolah rupa jadi bahan-bahan seperti ini. Bahan-bahan Diharapkan bahan ini nanti bisa dipakai lagi pakai lagi. kapan bahan yang lain lagi. Betul. Jadi bermanfaat semua. Iya. Baik. Waduh, kayaknya kita harus geser ke sana, Bang. Boleh. Ya, sambil kita melihat. Yuk. Iya. Yuk. Iya, Ya. ini jaringnya tadi, Mas. Oke. Jadi tadi kan kita sempat bercerita di dalam mengenai jaring sampah yang udah kita pasang ya. Nah, bentuk jaringnya itu seperti ini. Ini kita sebutnya transporter. Kalau nanti airnya tinggi, saya juga ada videonya. Ini akan ngikutin arus tinggi air, Iya, dia turun tinggi, ini. ya. Oke. Dan ini kan galvanis atau besinya ini sebagai besi untuk penahan si sampahnya. Oh, Ya. baik. Jadi di atasnya ini terus di bawah ada. Bawahnya ada, tapi ini nggak akan menjebak ikan ya, Mas. Ya. Ya. Oh, jadi ikan masih bisa. Masih bisa lewat. Karena itu kan di tengahnya jaringnya itu, jadi sampah yang mengambang itu akan terjebak gitu. Tapi kalau untuk ikan dan yang lainnya enggak. Masih lewat. Enggak seperti itu. Iya. Ini tadi yang contoh kita
menyediakan 75 tadi ya? Iya. Sampai 100 tadi nanti ya? Iya, sampai 100. Itu langkah pertama ini akan 100, Akan nanti akan 100. berkembang kemudian. Akan berkembang kemudian. Waduh. Ya. Wah. Lumayan loh ya. Saya ya sangat berterima kasih lah. Apalagi ini juga akhirnya masyarakat juga akhirnya mulai banyak yang datang nih tadi ya. Banyak sekali, Ya, Mas. banyak datang yang ingin. Untuk spesial hari Jumat ini ada sekitar 1.000 personil dari TNI. Oke. Terus juga ada dari komunitas-komunitas yang lainnya. Ah. Terus ada juga volunteering memang yang dari individu atau masyarakat pada umumnya seperti itu. Betul. Ya. Jadi karena kita gencar untuk mempromosikan melalui akun sosial media kita. Baik. Iya, ini kita lihat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa mengefek lah. Jadi lebih banyak lagi yang peduli dan akhirnya ada aksi. Yang penting ada aksi ya. Betul. Sedikit apapun kegiatan yang bisa kita lakukan, kalau kita sudah ada aksi ini baru tahu. Iya. Ya, kita harus memberikan apresiasi juga, penghargaan bagi mereka. Nah, kemudian kalau kita bicara ke depan, apa yang akan kemudian akan dilakukan lagi oleh Sungai Watch? Harapan kami sih, Mas, nanti Sungai Watch ini tidak hanya di Bali ya. Jadi tapi kita harus memastikan semua yang ada di Bali ini yang kita miliki itu berjalan dengan lancar terlebih dahulu, sehingga kita bisa copy untuk di kota-kota tempat lainnya lain. seperti itu. Itu harapannya kita. Jadi Sungai Watch ini menjadi suatu organisasi non-profit tidak hanya nasional, bahkan internasional seperti itu. Baik, jadi memang ya mudah-mudahan ya ini nanti kita tetap semangat, Bang Rey, Ya, terima Sungai kasih, Watch Mas juga Regi. bisa mengedukasi masyarakat, kemudian banyak yang terlibat, akhirnya targi ya mimpi-mimpi bersama kita supaya sungai di Bali bersih, Iya, sampah plastiknya tidak ada, kemudian kita perang melawan sampah plastik. Siap. Itu ada wujud nyatanya. ada wujud nyatanya. Nah, mungkin terakhir Bang Rey, apa yang ingin disampaikan mungkin dengan pemerintah, dengan masyarakat, supaya ya menjaga, sama-sama kita menjaga sungai kita lah yang kita cintai untuk Bali yang indah, Untuk Bali yang kita cintai ini loh Bang pariwisata Rey ya. Kalau pesan itu kan biasanya untuk sederhananya seperti ini untuk masyarakat pada umumnya, mulai dari diri sendiri. Salah satunya kita tidak akan bisa menyetop sampah plastik, tapi setidaknya kita bisa bijak menggunakan sampah plastik seperti itu. Dengan contoh kecil, membawa tumbler minuman, membawa tempat makanan. Nah, sedangkan untuk pemerintah, kami sangat mengharap untuk terus dukungannya berupa aturan-aturan yang memang itu bisa membantu masyarakat juga mengerti bahwasanya sampah ini tidak hanya isu bagi sebagian orang, tetapi bagi seluruh masyarakat. Karena kita harus mulai berhenti berpikir bersih itu hanya sebatas apa yang kita lihat. Tapi bersih itu harus apapun yang kita lihat yang seharusnya bersih, seperti itu, Mas. Waduh, luar biasa. Jadi memang ya harus dimulai dari diri sendiri. Betul sekali. Di tempat tinggal, di rumahnya masing-masing. Akhirnya nanti kalau setiap rumah bersih, pasti yakin semuanya bersih. Iya, Ya, kan? betul sekali. Baik, Bang Rey, terima kasih atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Terima kasih, Mas. Luar biasa Luar biasa. semangatnya kawan-kawan Sungai Watch. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak masyarakat, banyak elemen, banyak orang lagi. Iya, terima kasih. Dan kita sudah menunjukkan bahwa demikian sampah plastik kalau memang kita tidak peduli, kita lupa, luar biasa dampaknya ya. Betul Banyak sekali. Tidak cuma hayati tapi ternyata juga hewan-hewan juga tidak ada. Iya. Mangrove nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi. Kita lihat gitu ya, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih. Salam kami untuk kawan-kawan Terima Sungai Watch. kasih, Mas ya. Regi. Terima kasih, Kompas TV. Nah, saudara, itu tadi kebersamaan saya bersama dengan Sungai Watch yang punya inisiator atau menginisiasi kegiatan pada giat kurang lebih 7 hari, kemudian nanti akan berlangsung lagi 1 minggu lagi, dan ini masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung bersama dengan Sungai Watch. Posisinya ada di hutan mangrove, Hutan mangrove ya. hutan mangrove Benoa atau sungai ini ya, Jalan Ngurah Rai ya. Iya, jalan bypass Ngurah Rai. Di situ kalau teman-teman lewat di sana ada mangrove, Anda bisa masuk ke sana, masuk ke dalam. Di situ akan menjumpai kami para sukarelawan yang memang berjibaku untuk membersihkan sampah plastik di hutan mangrove ini. Pesan dari kami, bijak menggunakan plastik, kurangi sampah plastik, pilah-pilah sampah yang ada di rumah tangga, jangan buang sampah sembarangan, terlebih jangan buang sampah
sekecil apapun di sungai. Karena luar biasa pengaruhnya terhadap lingkungan. Kita cintai lingkungan kita cintai Bali, kita cintai tempat ini, kita jadikan betul-betul menjadi surga, menjadi pulau yang dewata. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari Hutan Mangrove Ngurah Rai. Sapa Redaksi mengakhiri pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi dalam episode yang akan datang dan yang hal-hal yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.